Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melaksanakan aktivitas kita setiap harinya, baik berbentuk ritual ibadah maupun kegiatan kita keduniaan kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kita semakin meyakini Allah Subhanahu wa taala, semakin cintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin meningkatlah amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhat tulab, anak-anak Ustaz semuanya dimanapun antum berada, ya, mudah-mudahan antum diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan keistiqomahan dalam belajar, dalam beribadah. Yang lalu kita telah mempelajari hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat, yaitu hadis tentang penciptaan manusia, ya, tentang penciptaan manusia. Mudah-mudahan antum sudah hafal, ya, sudah paham. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Ustadz perhatikan, hanya beberapa orang yang sudah menyetorkan hafalannya. Berarti masih banyak lagi yang belum menyetor. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Padahal hadis ini syaratnya apa? Antum harus hafal hadisnya. Setelah hafal, antum setorkan kepada Ustadz melalui video call nanti, ya, bersama Ustadz. Antum japri aja, Ustadz, ana mau nyetor hadis, udah hafal ana Ustadz, kapan Ustadz bisa ana dengarkan hafalan ana Ustadz. Begitu caranya, jangan diam-diam saja, ya. Yang sudah hafal japri Ustadz, bilang, Ustadz, ana mau nyetor hafalan hadis. Taib. Nah, setelah antum menghafal, setelah antum menyetorkan hadis tersebut sama Ustadz, kalau yang sudah hafal, yang pernah dihafal di kelas 1 nggak apa-apa, merojaah saja sifatnya hanya merojaah. Misal hadis pertama itu kan sudah pernah kita setor, ya, di kelas 1 misalnya. Kalau yang kelas 2 itu tinggal antum merojaah saja, sifatnya merojaah saja. Kemudian setelah antum menyetorkan hafalan, sudah oke, bagus hafalannya, lalu antum diwajibkan untuk menuliskan kembali hadis yang antum hafal tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara antum menuliskan yang ada di kepala antum tanpa melihat buku lagi, tanpa melihat teks. Antum menulis seperti biasa yang kita lakukan selama hari ini ketika bukan daring. Nah, antum tulis kembali. Setelah itu antum foto, antum kirimkan kepada Ustadz hasil daripada pengerjaan hadisnya. Nah, ini juga sedikit sekali. Ini juga para thalib di Unuha ini sangat sedikit yang menjapri Ustadz mau setor hafalan, yang menuliskan kembali hafalannya sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari Ustadz, gitulah. Padahal udah hadis keempat, ya, sudah kita, ya. Tetapi mereka santai, tidak mau tahu, gitu kan, ya. Taib, itu paham, ya, kira-kira, ya. Nah, jangan lupa itu tugas antum adalah menghafal hadis ini, menyetorkan kepada Ustadz, dan nanti menuliskan kembali. Baik, hari ini kita akan mencoba melanjutkan hadis yang kelima, ya, hadis kelima. Kita lihat, ya, dari hadis arba'in ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, merahmati penulis buku ini, yaitu Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Kita hadis ke 5 sekarang, ya. Nah, ini dia. Hadis kelima. Judulnya adalah Inkarul Bid'ah, judulnya, ya.
Kita baca hadisnya ya. An ummil mu'minina ummi abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita ulangi. An ummil mu'minina ummi abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari, kita artikan ya, dari Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, siapa ahdatha yang mengada-ngadakan, siapa yang mengada-ngadakan fi amrina, dalam urusan kami ini, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, dalam urusan agama kami ini, fi amrina hadza ma laisa minhu, yang bukan berasal darinya, ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, maksudnya yang tidak ada dasarnya dari agama kami ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak, maka amalan tersebut tertolak. Fahuwa raddun. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan lapas dari Imam Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza, ini adalah lapas Imam Bukhari. Sedangkan lapas Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu adalah lapas Imam Muslim. Man amila, barang siapa yang mengerjakan. Yang tadi apa? Ahdatsa, mengada-ngadakan. Kalau yang ini man amila, barang siapa yang mengerjakan amalan, sebuah amalan, laisa alaihi, yang tidak ada padanya, amruna, ya, perintah kami, tidak ada atasnya perintah kami, amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Itulah artinya secara keseluruhan. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa nanti japri Ustadz, ya, yang kurang paham. Penjelasan, ya, ini hadis tentang apa? Inkarul bid'ah. Inkarul bid'ah, mengingkari bid'ah, mengingkari bid'ah. Aisyah radhiyallahu anha diberikan gelar dengan Ummul Mukminin,
ibundanya kaum mukminin. Jadi Ummul Mukminin adalah gelar untuk Aisyah, karena dia adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang seluruh ibunda kaum mukminin digelari dengan gelar tersebut, yakni Ummul Mukminin. Hal ini sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhum, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, yakni istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Surah Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jelaslah dalilnya ya, bahwa setiap kita ketika menyebut nama istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Oleh karena itu dalam hal ini ulama mengatakan bahwa haram ya, seandainya lah ya, seandainya para sahabat gitu kan menikahi ibunda kita, yakni menikahi istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat, maka haram hukumnya, haram sebagaimana haramnya menikahi ibu kandung sendiri. Itu ya. Jadi setelah Nabi wafat tidak ada satupun para sahabat yang menikahi istri-istri Nabi, tidak ada satupun, karena mereka menganggap bahwa Ummul Mukminin istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Maka setiap istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Ya. Kemudian perkataan rawi dalam hadis ini Ummu Abdillah. Di sini ada Ummu Abdillah, ada Ummul Mukminin, ada Ummu Abdillah. Maksudnya apa itu? Itu adalah kunyahnya. Itu adalah kunyah. Ya, kunyah. Ya, kunyah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, apakah Aisyah itu memiliki putra sehingga disebut dengan Ummu Abdillah, ibunya si Abdillah? Apakah Aisyah radhiyallahu anha taala memiliki putra atau tidak memiliki putra? Jawabannya, nah sebagian ulama menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha melahirkan seorang anak, akan tetapi anak tersebut mengalami keguguran dan tidak bisa hidup. Kemudian sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa Aisyah memang tidak memiliki putra, memang tidak memiliki putra sama sekali, ya, tidak pula keguguran, apalagi hidup. Akan tetapi ya, dia diberi nama kunyah Ummu Abdillah karena nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, itu jawabannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya dari Ustadz ya atau yang lain-lain, kenapa disebut dengan Ummu Abdillah, ya kan? Udah tahu jawabannya kan? Udah tahu jawabannya. Oke. Kemudian perkataan rawi Aisyah, ini adalah nama beliau. Dia adalah seorang putri Abu Bakar As-Siddiq. Nabi menikahi beliau ketika berusia 6 tahun, kemudian membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berusia 9 tahun ya. Dia meriwayatkan ilmu yang begitu banyak dan pemahaman yang begitu melimpah bagi umat ini. Dia termasuk salah seorang sosok dari deretan tokoh ahli hadis wanita yang terkemuka, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari wanita. Pribadi Aisyah juga termasuk kalangan ahli fikih dari kalangan kaum Hawa. Nah, sabda beliau, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, man ya. Man di situ ya, ada huruf man di situ ya. Man di sini adalah apa namanya? Adalah kata syarat. Sedangkan ahdatsa adalah fiil syaratnya. Adapun jawab syaratnya adalah sabda Nabi, fahuwa raddun. Ya.
Ini huruf syarat ya. Kayak ini kata kerjanya ahdatsa. Fahuwa raddun adalah jawabnya ya, jawab syaratnya. Kalimat pada jawab syarat tersebut diberi tambahan huruf fa ya. Jadi ada fa di sini ya. Karena kalimat tersebut adalah jumlah ismiyah, kalimat yang tersusun atas mubtada dan khobar. Maka setiap jawab syarat yang berasal dari jumlah ismiyah wajib untuk ditambahi dengan fa. Ya, huruf fa wajib ya. Hal yang demikian menunjukkan wajibnya penambahan huruf fa ini adalah ya, ada dalil dari para penyair ya. Ismiyatan talibiyatan ubijamid wabima qad wabilan wabitanfis. Jumlah ismiyah, talabiyah dan isim jamid dan dengan ma, qad, lan dan tanfis atau saufah. Sabda beliau lagi fahuwa raddun ya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak ya. Kemudian maksud Nabi man ahdatsah, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membuat sesuatu yang sebelumnya ada. Jadi maksud daripada man ahdatsa di sini ya, man ahdatsa di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Baik, itu jelaskan ya biar antum paham ya. Man ahdasa ya, kata ahdasa di sini adalah ya, ya. Jadi kata yang ini maksudnya apa? Membuat sesuatu ya, membuat sesuatu yang baru ya. Membuat sesuatu yang baru. Membuat sesuatu ya, sesuatu yang sebelumnya belum ada ya, tuh ya. Kemudian apa lagi? Sabda lagi fi amrina ya, sabda Nabi lagi yang fi amrina, itu maksudnya apa ya? Maksudnya itu apa ya? Fi amrina, fi amrina, fi amrina. Itu maksudnya apa? Yakni ya, yaitu di dalam syariat kami. Syariat kami. Ya. Berikutnya ma laisa minhu ya, ma laisa minhu, ma laisa minhu. Apakah maksud daripada itu? Ma laisa minhu ya.
Itu maksudnya apa? Ajaran ya, ajaran yang tidak ya tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Kemudian berikutnya ya, berikutnya adalah fahuwa raddun, fahuwa raddun, fahuwa raddun, fahuwa raddun. Maksudnya apa? Maka amalan tersebut tertolak, yaitu tertolak kepadanya sekalipun ya, sekalipun amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas, ya. Jadi fahuradun maksudnya apa? Tertolak amalan tersebut sekalipun itu dikerjakan dengan ikhlas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ya, Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, itu dia. Hunafa ya. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah. Nah, itu dia dalilnya ya. Jadi walaupun dia mengerjakan dengan ikhlas, maka amalan tersebut tertolak. Ya, begitu juga ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, lapasnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuradun. Itu maknanya lebih kurang sama. Riwayat yang kedua ini itu lebih umum dibandingkan dengan riwayat yang man ahdatsah ya. Lebih umum ya. Jadi makna dari riwayat ini adalah bahwa barang siapa yang beramal apapun amalan tersebut, apakah ibadah ataukah muamalah atau selain daripada itu yang tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya, alias tak ada guna-gunanya, tidak ada gunanya, sia-sia. Hadis ini adalah hadis ya, suatu pondasi dasar dalam pondasi agama Islam. Hal ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah mengatakan, dan bahwasanya apa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kalian memilih jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Jadi hadis ini merupakan poros pondasi utama dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, sehingga tidak ada alasan ya, tidak ada alasan bagi kaum muslimin ya untuk meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mencari jalan ya, jalan orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ini merupakan kesalahan. Jadi para ulama ya telah sepakat bahwa semua ibadah tidak akan sah dan tidak akan benar kecuali apabila ibadah tersebut memenuhi dua hal ya. Perhatikan baik-baik ya.
Ya. Ya, ulama telah sepakat bahwa ibadah tidak akan sah dan tidak benar jika tidak memiliki dua syarat. Apa itu? Yang pertama adalah syaratnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah. Mutaba'ah. Ya, ikhlas dan mutaba'ah. Inilah syarat mutlak dalam beribadah. Kalau dua ini tidak ada, maka jangan diharap itu akan diterima amalannya. Semantap apapun, sehebat apapun amalannya, kalau ini tidak ada, dua ini tidak ada, maka jangan diharap itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Ya, amalan tersebut. Jadi ada beberapa faedah dalam hadis ini yang perlu antum catat ya. Ya, faedah hadis ya. Faedah hadis. Faedah hadis. Ya, pertama bisa antum perhatikan itu ya. Keharaman dalam membuat ajaran baru dalam agama Allah. Ya, keharaman dalam membuat ajaran baru di agama Allah yang mulia ini. Itu yang pertama ya, keharaman dalam membuat ajaran baru dalam agama Allah. Yaitu apa? Sekalipun dengan tujuan dan niatan yang baik, walaupun dia niatnya baik gitu kan, tapi karena dia praktik ibadahnya, cara-caranya tidak sesuai dengan agama yang mulia ini dari Rasulullah mengajarkannya, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan sekalipun hati condong ya lagi menerima ajaran tersebut, walaupun hati kita ikhlas, tulus menerima ya apapun ya dari ajaran tersebut, sebab amalan tersebut berasal dari syaitan ya, nauzubillah. Jadi apapun selain dari agama ini, maka itu adalah bisikan syaitan. Jadi kalau ada yang melontarkan sebuah pertanyaan, kalau aku membuat sesuatu yang baru, namun pada dasarnya hal tersebut adalah asalnya dari dalam syariat, akan tetapi aku membuat tata cara tertentu yang tidak ada dalam agama ini, apakah amalan tersebut tetap tertolak ataukah tidak? Jawabannya ya, amalan tersebut tetap tertolak, sama halnya dengan ajaran yang diadakan oleh sebagian orang dalam ibadah
zikir dan semisalnya. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan dasarnya yang pernah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Rasulullah, minimal para sahabat, para tabi'in yang mereka telah berijma', telah memutuskan, telah bersepakat ya dalam perkara tersebut. Jika tidak, maka jangan diharap itu akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang kedua daripada faidah yang dapat kita ambil adalah sepertinya cuma satu ya, cukup ya. Ini sudah cukup banyak ya kalau kita jabarkan ya. Intinya apa? Intinya bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dalam beragama ini itu harus berporos pada satu titik, yaitu bahwa kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Kemudian kita harus mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka itu akan tertolak. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan antum bisa paham dan silakan antum hafal hadis-hadis ini ya. Silakan antum hafal hadisnya. Nanti setelah hafal antum setorkan kepada ustadz. Setelah itu antum tuliskan kembali hafalan antum. Wallahu taala alam bisawab. Setelah akhirnya lafaz subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.